Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yeni Nur Pranita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pasar monopoli. Nah, ini sebenarnya adalah kontra dari pasar persaingan sempurna. Yang di dalam pasar persaingan sempurna itu terdapat banyak sekali penjual, sehingga harga itu tidak bisa ditentukan oleh salah satu penjual, tapi harus melalui keseimbangan pasar. Sedangkan pasar monopoli itu hanya ada the one and only seller, sehingga harga itu yang menentukan ya si penjual tadi itu. Nah, langsung saja kita masuk ke sini. Dalam bagian ini atau dalam bab ini kita akan menjawab beberapa hal. Yang pertama itu mengapa monopoli bisa muncul. Yang kedua, mengapa MR lebih kecil daripada price untuk pasar monopoli, dan ketiga, bagaimana monopoli memilih P dan Q untuk mendapatkan profit maksimal, dan bagaimana monopoli mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, apakah pemerintah dapat melakukan monopoli, dan yang terakhir, apa itu diskriminasi harga. Monopoli adalah sebuah perusahaan yang merupakan penjual tunggal produk tanpa pengganti yang dekat. Makanya tadi saya bilang the one and only seller dalam pasar monopoli ini. Dalam bagian ini kita belajar monopoli dan kontras dengan persaingan sempurna. Kunci perbedaannya adalah perusahaan monopoli adalah market power karena dia adalah the one and only seller, kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar dari produk yang dia jual. Nah, sedangkan perusahaan pada persaingan sempurna itu bukan market power karena di sana banyak penjual yang lainnya, sehingga harga itu ditentukan oleh keseimbangan pasar. Nah, kita langsung masuk saja ke ciri-ciri dari pasar monopoli. Pertama, di dalam pasar hanya ada satu atau sebuah perusahaan atau seorang penjual yang menguasai produk tertentu. Nah, perusahaan atau penjual mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi atau menentukan harga jual produknya sesuai dengan kehendaknya sendiri, karena di sana kan cuma ada satu-satunya penjual ya, jadi mau nggak mau para pembeli juga harus mengikuti mereka gitu. Jadi harga juga menentukan itu si penjual itu, the one and only seller. Yang ketiga, sulit bagi perusahaan atau penjual lain untuk memasuki pasar yang bersangkutan, karena di sini ada beberapa hal yang menyebabkan penjual lain itu susah masuk ke dalam pasar. Yang pertama, yang pada umumnya biasanya karena si penjual tunggal itu tuh harganya paling murah sendiri, karena dia sudah perusahaan besar, makanya dia paling dapat mengontrol harganya dan harganya paling murah sendiri. Jadi ketika ada mau penjual lain masuk, tentu penjual lain itu tidak kalah bersaingnya kalah, jadinya pasti akan keluar dalam pasar lagi. Yang keempat, hanya ada satu jenis produk tertentu dan tidak ada produk pengganti yang mirip. Jadinya tidak bisa, ketika harganya dari dari perusahaan monopoli itu tinggi banget, karena tidak ada produk yang sejenis atau yang mirip, makanya tidak bisa kita sebagai konsumennya tuh nggak bisa pindah ke produk yang lainnya, karena itu juga produknya cuma satu-satunya dia yang punya gitu. Lalu kenapa sih monopoli bisa muncul? Sudah kita bahas tadi, sebenarnya kita cuplik sedikit tadi. Ada tiga hal larangan masuk untuk perusahaan lain masuk dalam pasar monopoli. Nah, pertama adalah suatu perusahaan tunggal yang memiliki sumber daya utama. Kalau sebuah perusahaan itu sudah memiliki sumber daya utamanya untuk membuat suatu produk, tentu dia yang mau nggak mau dia yang menjadi perusahaan terbesarnya, dan mau tidak mau dia pun yang akan menentukan harga barang tersebut. Contohnya adalah zaman dulu tuh ada De Beers memiliki sebagian besar tambang berlian dunia. Kalau sekarang ada nggak sih seperti itu? Mungkin ada, dan De Beers pun mungkin sekarang sudah tidak jadi perusahaan monopoli karena sudah dibagi ke perusahaan anak-anaknya gitu. Yang kedua adalah pemerintah memberikan hak eksklusif terhadap salah satu barang. Contohnya di Indonesia adalah Pertamina.
bensin itu juga yang mensupply itu adalah si Pertamina itu. Makanya menentukan harga itu sebenarnya adalah si Pertamina, dan mungkin bisa murah karena ada subsidi dan lain sebagainya. Lalu natural monopoly, yaitu perusahaan yang dapat masuk dalam pasar karena harga yang paling murah daripada perusahaan yang lainnya. Nah, di sini adalah kita menggunakan yang larangan masuk tapi yang ketiga, yaitu monopoli natural. Nah, di sini ada si perusahaan listrik yang di situ ada 1000 rumah membutuhkan listrik. Dan kalau ditampilkan di sini adalah kurva AC atau kurva average total cost. Kalau misalnya kita itu memproduksi cuma 1 unit, di sini misalnya unitnya masih kecil, maka costnya masih tinggi banget. Tapi semakin kita menambah unit produksi kita, maka biaya rata-rata yang harus ditanggung suatu perusahaan itu tentu akan cenderung lebih murah. Nah, ini yang menyebabkan kenapa perusahaan monopoli itu bisa menjadi monopoli, karena ada tambahan produksi, maka biayanya akan semakin murah, sehingga harganya pun mereka bisa murah daripada perusahaan lainnya. Nah, ini adalah contoh lain, semakin sedikit barang yang kita produksi pun ATC-nya itu semakin mahal. Maka dapat disimpulkan ATC lebih murah jika satu perusahaan melayani seluruh rumah dibandingkan 2 perusahaan yang melayani 500 rumah setiap perusahaan gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai demand curve atau kurva permintaan, baik itu di pasar monopoli dan pada pasar persaingan sempurna. Di sini kita akan mengambil contoh di perusahaan yang bergerak di masing-masing pasar. Yang pertama akan kita bahas adalah demand curve untuk perusahaan yang bergerak di pasar persaingan sempurna, yang sudah kita gambarkan pada video di pasar persaingan sempurna. Kalau kurva permintaan dalam pasar tersebut itu adalah horizontal terhadap harga pasar. Kenapa bisa seperti ini? Karena pasar persaingan sempurna itu harga ditentukan oleh pasar atau melalui interaksi supply dan demand. Sehingga perusahaan yang bergerak dalam pasar persaingan sempurna ini harganya mengikuti harga pasar. Dengan seperti itu, jika perusahaan ini mau dan mampu memproduksi dengan harga pasar, permintaannya pun akan selalu ada. Tapi tentunya dalam keputusan berproduksi, si perusahaan ini tadi pun harus mempertimbangkan bagaimana cara mendapatkan profit maksimal, yaitu melalui pertimbangan MR sama dengan MC. Dan karena kurva demand-nya itu seperti ini horizontal, maka perusahaan dapat meningkatkan kuantitas yang dijual tanpa menurunkan price. Jadi marginal revenue sama dengan harga untuk perusahaan yang bergerak dalam pasar persaingan sempurna. Beda halnya dengan demand curve pada perusahaan di pasar monopoli. Karena si pasar
si perusahaan di pasar monopoli ini adalah the one and only seller, maka dia pun menghadapi sendiri kurva demand-nya. Atau dengan kata lain, kita tahu kalau kurva demand itu seperti ini, menggambarkan hubungan price and quantity, dan ketika harga turun maka demand-nya bertambah, maka kurvanya pun seperti ini. Karena ini the one and only seller dalam pasar monopoli, maka perusahaan ini kan menghadapi langsung kurva demand seperti ini. Pada saat si perusahaan monopoli menambah key, misalnya ini mula-mula, misalnya ini adalah titik mula-mula, atau kita memproduksi sebesar Q1 di sini, maka di sini adalah P1. Tapi ketika si perusahaan monopoli menambah produksi menjadi Q2, maka harganya menjadi turun. Maka di sini saya tuliskan pada saat menambah Q maka akan mengurangi P. Itu karena ini sebabnya. Jadi dapat disimpulkan MR tidak sama dengan P. Sedangkan tadi di pasar persaingan sempurna kan MR sama dengan P. Kalau di pasar monopoli atau perusahaan yang bergerak di pasar monopoli, MR tidak sama dengan P. Karena ketika kita menambah satu output yang kita jual, maka price-nya menjadi turun. Dan kalau kita tambah lagi menjadi Q3 di sini, pasti harganya juga semakin turun. Nah, ini ada sebuah kasus mengenai perusahaan kopi, satu-satunya penjual kopi di sebuah kota yang namanya adalah Common Ground. Dan di sini kita tahu kalau ini adalah satu-satunya perusahaan yang ada di kota itu. Kalau misalnya dia tidak produksi, maka produknya itu langka. Kalau produknya langka, maka harga barang tersebut tentu akan mahal banget. Tapi ketika kita atau si Common Ground ini mengeluarkan produk, lambat laun produk tersebut kan akan banyak di pasaran, yang mengakibatkan harga dari produk itu semakin murah. Nah, di sini ketika si Common Ground itu tidak berproduksi sehingga barang di pasar itu sangat langka atau tidak ada, maka harganya mahal. Tapi ketika si Common Ground itu menambah produksinya menjadi satu, maka harganya akan turun. Tambah satu lagi, harganya akan turun lagi, dan seterusnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini adalah perusahaan monopoli atau the one and only seller dalam kota tersebut. Nah, kita di sini akan menghitung yang namanya TR dan MR. TR kita tahu adalah Q dikali dengan P. Di sini ada Q, di sini ada P, maka tinggal dikalikan saja. Ketika Q-nya 0 dan P-nya 4.500, maka TR-nya adalah 0. Ketika Q-nya 1 dan P-nya 4.000, maka TR-nya adalah 4.000. Ketika Q-nya 2 dan P-nya 3.500, maka TR-nya adalah 7.000, dan seterusnya. Selanjutnya kita menghitung MR atau marginal revenue. MR di sini adalah delta TR per delta Q. Kita cari dulu delta TR-nya. Dari 0 menjadi 4.000,
maka deltanya adalah 4000. Delta Q adalah dari 0 menjadi 1, maka 1 deltanya. Maka ketika kita cari MR-nya, maka 4000 dibagi 1 yaitu 4000. Selanjutnya, ketika TR-nya dari 4000 menjadi 7000, maka ada 3000. Dari 1 menjadi 2 adalah 1. Maka MR-nya adalah 3000 dan seterusnya. Nah, apabila digambarkan dari tabel ini, kecuali saya tidak akan menggambar TR-nya, tapi saya hanya menggambarkan hubungan antara QP dan QMR. Nah, di sini akan muncul dua kurva, yaitu kurva demand dan kurva marginal revenue. Kenapa tiba-tiba kurva demand muncul di sini? Karena kita tahu bahwa kurva demand itu kurva yang menggambarkan tingkat harga dan demand itu sendiri, atau di sini saya gambarkan dengan kuantitas. Maka kalau kita menggambar Q dan P, tentu itu akan menggambarkan kurva demand. Nah, gambarnya seperti ini penampakannya. Ini adalah demand dan ini adalah MR. Tapi di sini harus ada direvisi lagi. MR itu selalu dimulai dari sini, dari titik yang sama. Karena agak susah ya menggambar menggambar ini di laptop itu nggak bisa di tengah-tengah seperti itu. Dan seterusnya. Ini gambarnya sebenarnya kayak gini. Nanti akan saya gambarkan yang lebih bagus lagi di slide yang selanjutnya dan sebagainya. Tapi kita harus tahu, kita harus pahami kalau MR itu titik mulanya itu sama antara kurva D. Kenapa? Karena MR itu kan juga dimulai dari harga yang sama. Gitu. Dan MR itu selalu di bawah kurva demand. Kenapa? Tadi karena ini adalah pasar monopoli, ketika si penjual itu menambah outputnya atau Q-nya ditambah, maka harga yang di pasaran pun juga berkurang. Gambarannya adalah ketika kalian itu si produsen ini tidak memproduksi apapun, maka barang itu pun tidak akan diproduksi oleh pihak lain karena ini adalah monopoli, sehingga barang itu langka, maka harganya itu mahal. Tapi ketika ketika output itu bertambah, maka barang itu semakin tidak langka, yang mengakibatkan harga itu menjadi semakin turun. Maka MR selalu di bawah kurva demand. Lalu di sini saya tekankan lagi pada persaingan sempurna. Karena harga itu yang menentukan adalah supply dan demand, sehingga perusahaan maupun pembeli, di sini kaidahnya adalah produsen dan konsumen, itu tidak bisa menciptakan harga. Tentunya mereka pun tidak bisa mempengaruhi harga, sehingga ketika si produsen menambah outputnya, harganya pun akan tetap sama. Tapi beda halnya pada pasar monopoli. Ketika ada peningkatan 1 unit, maka harga barang tersebut akan turun, sehingga MR lebih rendah daripada price. Permintaan dan MR atau kurva demand dan kurva MR berangkat pada titik yang sama karena berangkat pada harga yang sama. Nah, ini yang saya janjikan tadi, seperti ini. Dan jika kalian hitung AR-nya, AR itu kan TR per Q, maka itu sama aja dengan P. Maka AR sama dengan demand di sini. Dan MR selalu di bawah kurva demand, seperti itu. Nah, kita masuk lagi ke profit maximization. Seperti halnya pada pasar persaingan sempurna, keputusan untuk memproduksi atau mencapai profit maksimal itu syaratnya adalah MR
sama dengan MC. Di pasar monopoli pun juga sama, MR sama dengan MC. Tapi karena ini adalah pasar monopoli, maka perusahaan yang ada di pasar monopoli itu pun hanya the one and only, hanya ada satu penjual saja. Maka dia pun bisa menentukan harga. Kalau misalnya kita bisa menentukan harga, tentu kita akan menentukan harga setinggi mungkin, bukan? Nah, di pasar monopoli pun juga seperti itu. Dia akan menentukan harga barangnya itu sampai setinggi mungkin atau harga tertinggi yang bersedia dibayar oleh konsumen. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau misalnya konsumen mau bersedia di harga tinggi pun juga nggak masalah, itu adalah suatu keuntungan bagi si perusahaan. Maka si perusahaan itu untuk melihat harga dapat melalui kurva demand. Kenapa harus melalui kurva demand? Karena kita tahu demand itu apa. Demand adalah kondisi mau dan mampu membeli suatu barang. Maka kurva demand ini menggambarkan kesediaan yang dibayar oleh konsumen untuk jumlah tertentu. Maka kalau digambarkan, di sini ada tiga kurva marginal cost, marginal revenue, dan demand. Keputusan atau profit maksimum tetap terjadi ketika MC ketemu dengan MR. Maka di sini titiknya. Dan dari titik ini adalah sumber keputusan si produsen itu memproduksi suatu barang. Kalau misalnya saya misalkan ini adalah perusahaan A, maka titik ini akan kita jadikan keputusan untuk memproduksi suatu barang. Maka si perusahaan A ini akan memproduksi sebesar QA misalnya. Tapi ini bukan menjadi penentu harga. Bukan sebagai penentu harga di sini. Saya dihapus dulu. Ini bukan sebagai penentu harga. Penentu harga bagi si perusahaan A ini, perusahaan monopoli tentunya, itu ada di kurva demand. Karena sudah kita bahas di awal tadi, kurva demand itu menggambarkan ketersediaan si konsumen untuk membayar. Maka ini dinaikkan. Nah, dari sini barulah muncul yang namanya price atau harga suatu barang. Saya di sini ada titik. Saya kasih titik X misalnya. Maka kotak ini saya hapus aja di sini. Adalah kotak yang namanya total revenue. Jadi total revenue di perusahaan ini adalah sebesar 0 P X dan QA, kotakan ini. Nah, sekarang di sini kita akan mencari profitnya.
Nah, ini tadi yang kita gambarkan ulang yang ada di depan. Keputusan seorang produsen untuk memproduksi tetap di MR sama dengan MC, tapi harganya itu mengikuti kurva demand karena menggambarkan ketersediaan konsumen itu mau membayar berapa. Nah, maka harganya di sini. Maka kotakan itu adalah kotakan total revenue. Dan saya misalkan di sini ada kurva average cost, dan kita tahu average cost itu adalah lambangnya dari biaya per satu unitnya. Jadi ketika seorang produsen memproduksi sebesar Q, maka di sini adalah biaya rata-ratanya. Maka jika ini ditarik ke sini, nah di titik C, maka 0 maka kotakan ini, pardon me, jadi kotakan ini itu menggambarkan total cost. Jadi total cost adalah 0 C, dan misalnya sini saya kasih titik Y, Y dan Q A. Maka sisanya ini yang merah itu adalah profit. Di sini dapat kita tuliskan profit adalah C P, tadi di sini adalah X dan di sini ada Y, X dan Y. Tuh. Dan ini adalah monopoli tidak memiliki supply curve. Pasar persaingan sempurna, harga mengikuti harga pasar. Sedangkan ini adalah hanya perbedaan antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Kalau pasar persaingan sempurna itu mengikuti harga pasar, sedangkan kalau pasar monopoli itu perusahaannya adalah pembuat harganya. Dan pada pasar persaingan sempurna itu memiliki supply curve sebab Q berdasarkan P. Sedangkan pada pasar monopoli, Q atau keputusan produksi itu tidak berdasarkan pada P atau tidak berdasarkan pada harga yang sebenarnya. Langsung kita masukkan nanti ke dalam gambar di sini. Harusnya kalau kita mengikuti MC adalah supply curve, kalau harganya sekian, yang dibentuk monopolis kan harganya sekian, harusnya kan produksinya itu di sini, ya kan? Tapi karena dia itu sekonyong-konyong bikin harga sendiri, maka dia tidak mengikuti kurva MC ini. Maka dikatakan kalau monopolis itu tidak memiliki kurva supply pada MC. Gitu. Dan mengingat keseimbangan pasar adalah pasar persaingan sempurna adalah P sama dengan marginal cost dan total surplusnya maksimal, dan monopoli equilibriumnya P lebih dari MR sama dengan MC karena tadi kita harus mengikuti kurva demand, maka nilai untuk membeli tambahan P melebihi biaya sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi unit tersebut. Q monopoli itu lebih rendah daripada yang keputusan yang sebenarnya, maka melahirkan yang namanya deadweight loss. Lebih gampangnya kita pelajari gambar saja. Nah, ini adalah deadweight loss. Tadi kita sudah membahas di awal. Kalau misalnya keputusan untuk monopoli itu membeli atau harga jualnya kan sebesar ini, mengikuti demand. Tapi harusnya kan kalau misalnya di pasar persaingan sempurna itu mengikuti keputusannya itu mengikuti MR
sama dengan MC, dan itu langsung menjadi harganya. Tapi kalau misalnya si monopoli itu mengikuti kurva demand, maka harganya itu lebih tinggi daripada yang semestinya. Harusnya kan di sini, tapi karena dia bikin harga sendiri, makanya harganya tinggi di sini. Harusnya dia kan mengikuti marginal cost, maka titiknya itu ada di sini. Dan ini dinamakan efisiensi kuantiti, itu yang ini. Dia tuh sebenarnya tidak memproduksi di sini, tapi memproduksinya sebesar ini. Kenapa di sini? Karena keputusannya adalah di sini supply dan di sini demand, maka di sini. Tuh. Maka segitiga ini adalah dead weight loss-nya. Nah, kita lihat diskriminasi harganya. Diskriminasi di sini memperlakukan secara berbeda berdasarkan beberapa karakter. Misalnya, harga karena yang penjualnya itu adalah perempuan, maka laki-laki lebih murah daripada perempuan yang lainnya dan lain-lain. Nah, diskriminasi harga ini menjual barang yang sama dengan harga yang berbeda dan pada pembeli yang berbeda. Perusahaan dapat meningkatkan profit dengan meningkatkan harga untuk membeli yang memiliki willingness to pay atau ketersediaan membayar itu lebih tinggi. Misalnya orang yang kaya raya itu harganya diterapkan harga yang lebih tinggi daripada orang yang belum kaya, seperti itu. Tapi untuk mengukur WTP itu tentu akan sulit di dunia nyata, karena setiap orang pun sebenarnya tidak ada yang tahu berapa WTP yang dia miliki, dan pembeli pun cenderung nggak mau mengungkapkan ke penjual, aku mau lo dengan harga yang tinggi, aku mau lo dengan harga yang lebih rendah, seperti itu. Sehingga perusahaan membagi pelanggan menjadi beberapa kelompok berdasarkan pada beberapa sifat yang dapat diamati yang kemungkinan terkait dengan WTP tersebut, seperti usia. Ketika usia kerja itu dikasih tiketnya lebih mahal daripada infan yang belum bekerja. Pada misalnya tiket pesawat infan hanya membayar setengah, sedangkan dewasa 1, dan seperti itu. Terus kalau misalnya movie tiket yang ada di situ ada nomad, karena yang nomad itu kan yang nonton mungkin hanya para siswa dan mahasiswa, sehingga harga tiketnya lebih murah. Sedangkan weekend itu biasanya buat para pekerja, maka tiketnya lebih mahal dan lain sebagainya. Nah, sekian materi mengenai monopoli. Terima kasih sudah mendengarkan celotehan saya. Semoga apa yang kalian dapatkan memberi manfaat pada kehidupan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.